Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi. Sebelum kita membahas tentang fungsinya sendiri, kita akan mempelajari tentang relasi. Relasi itu artinya apa? Relasi itu adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ini nanti kita misalkan dengan himpunan A ke himpunan yang lain. Himpunan lain ini nanti kita misalkan dengan himpunan B. Nah, contohnya, jika diketahui himpunan A itu anggotanya adalah 0, 1, 2, 5 dan anggota himpunan yang kedua, anggota himpunan B adalah 1, 2, 3, 4, 6, maka relasi satu kurangnya dari, nah ini aturan relasinya, dari himpunan A ke himpunan B dapat disajikan dalam diagram. Nah ini nanti bisa disajikan dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasangan terurut, dan juga dengan rumus. Jadi akan lebih sederhana jika kita sajikan dengan rumus. Tapi kalian harus tahu dulu bagaimana relasi dinyatakan dengan diagram panah, kartesius, dan pasangan terurut. Oke, kita ke diagram panah dulu. Nah, berarti di diagram panah kita harus membuat himpunan A dan himpunan B dulu. Himpunan A itu yang di depan, anggotanya adalah 0, 1, 2, 5, dan anggota himpunan B adalah 1, 2, 3, 4, 6. Nah, kemudian relasinya harus memenuhi satu kurangnya dari. Jadi 0 itu satu kurangnya dari berapa? Dari 1 pasti. Atau 0 ditambah berapa ketemu? Nah, ditambah 1 ketemu berapa? Karena satu kurangnya dari 0 pasangannya 1, 1 pasangannya 2, 2 pasangannya 3, 5 pasangannya 6. Nah, ini adalah diagram panah. Kemudian yang B, yang kedua, diagram kartesius. Diagram kartesius berarti kita harus membuat sumbu X. Nah, sumbu X itu nanti diwakili oleh A di himpunan A, kemudian sumbu Y ini diwakili oleh himpunan B tadi. Nah, jadi 0 itu pasangannya 1, karena 0 itu satu kurangnya dari 1, tapi ini 1 titik yang pertama. Kemudian 1 itu 1 kurangnya dari 2, berarti kita buat titik di sini, di pasangannya. Kemudian 2 itu 1 kurangnya dari 3, nah, berarti kita dapat pasangannya di sini. Kemudian 5 itu 1 kurangnya dari 6, jadi kita dapat titik di sini. Nah, ini adalah diagram kartesius. Kemudian yang C tadi diagram bentuk himpunan pasangan terurut. Maka pasangan terurut itu kita pasangkan. Nah, ini adalah pasangan terurut. Bentuk titik ini adalah pasangan terurut. Maka kita tuliskan di sini R itu adalah himpunan pasangan terurutnya, adalah nah himpunan itu kita nyatakan dengan huruf awal ini. Kemudian pasangan terurut itu X dan Y, ini himpunan dari himpunan A yang depan, kemudian yang belakang ini dari himpunan B. Pasangannya, jadi tadi kena relasinya tadi. Jadi anggotanya adalah 0,1, 1,2, 2,3, 5,6. Nah, yang kemudian yang terakhir dengan rumus. Dengan rumus ini karena satu kurangnya X itu adalah himpunan A tadi, nah dia harus satu kurangnya dari ini adalah anggota himpunan B tadi, Fx tambahnya atau Y. Berarti X ditambah 1. Nah, X itu adalah anggota himpunan A tadi, yaitu 0, 1, 2, 5. Nah, kemudian Fx-nya itu adalah elemen himpunan B, 1, 2, 3, 4, 6. Begitu. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi. Nah, fungsi itu sendiri adalah kejadian khusus dari relasi. Jadi, relasi yang memiliki ciri khusus. Nah, ini fungsi adalah relasi dua himpunan A dan B yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu. Jadi harus satu dan semua harus punya teman ke himpunan B. Setiap ini yang menyatakan bahwa anggota himpunan A tidak boleh jomblo, dan harus tepat satu, artinya apa? Tidak boleh selingkuh.
Nah, begitu. Jadi, anggota himpunan A semuanya harus punya pasangan dan pasangannya harus satu. Gitu. Nggak boleh jomblo dan nggak boleh selingkuh. Gitu. Contohnya. Nah, ini dulu. Ini himpunan A, kemudian berelasi dengan himpunan B. Nah, ini nanti ada anggota B yang tidak memiliki teman, boleh saja. Nah, ini F itu adalah relasi atau fungsi yang menandakan relasi dari A ke B. Nah, ini F, fungsi F. Kemudian himpunan A itu disebut domain. Domain. Nah, kalau nanti di fungsi itu berarti X itu adalah domain atau daerah asal. Nah, notasinya adalah DF. D itu menandakan domain. F itu dari fungsi F. Kalau fungsinya G berarti DG. Kemudian himpunan B itu adalah anggota himpunan kodomain. Kodomain adalah daerah kawan. Notasinya adalah KF. K itu kodomain, F itu dari fungsi F. Dan himpunan C itu adalah himpunan bagian dari B. Jadi C, himpunan C itu seluruhnya harus ada di himpunan B. Bisa maksimal itu sama dengan himpunan B. Nah, himpunan C itu sendiri disebut sebagai range yang kena tunjuk dari A. Jadi yang punya teman di himpunan A atau daerah hasil gitu ya. Nah, notasinya adalah RF karena fungsinya F berarti R itu range. Jadi F begitu. Nah, contohnya sekarang. Contoh yang pertama, jika diketahui himpunan A itu 1, 2, 3, 4 dan himpunan B itu 1 sampai dengan 8, kemudian fungsi F itu memetakan anggota himpunan A ke himpunan B. Jadi ini membacanya adalah fungsi F memetakan elemen himpunan A ke himpunan B. Gitu. Ditentukan dengan fungsi. Nah, ini rumusnya sudah ada. Fx sama dengan 2x min 1. Pertanyaannya apa? Yang harus kita kerjakan adalah pertama gambarlah fungsi F. Diagram panahnya dengan diagram panah, berarti kita menggambar diagram panah. Kemudian B, tentukan range-nya, gambar grafik fungsi. Grafik itu berarti yang pakai kartesis. Oke, nah sekarang yang A dulu. Penyelesaiannya A, diagram panah. Jadi kita membuat dua himpunan. Himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, yang ini. Kemudian anggota himpunan B, itu yang ini. Oke, yang ini A. Oke, kita pasangkan harus memenuhi 2x minus 1. Berarti 1 itu temennya siapa? Kita cari F1. Nah, kita masukkan 2 dikali 1 dikurangi 1. Jadi 2 dikurangi 1. Berapa? 1. Nah, berarti 1 pasangan 1. Dan seterusnya, masing-masing substitusi ke X. Maka kalian dapat pasangannya seperti itu. Nah, kemudian yang B, tentukan range-nya. Nah, range-nya tadi kita hitung satu-satu. Kita substitusi satu-satu domainnya ke X-nya. Berarti, nah ini satu tadi. 2 kali 1 dikurangi 1, 1. Kemudian F2, kalau X-nya 2, domainnya ya, 2. 2 kali 2 dikurangi 1, jadi 3, ada 4 kurangi 1. Kemudian F3, berarti 2 kali 3 dikurangi 1, jadi 6, kurangi 1, 5. Yang terakhir F4. F4 berarti 2 kali 4 kurangi 1 sama dengan 8 kurangi 1, 7. Jadi range kita adalah ini nilai ini. 1, 3, 5, 7 diurutkan ya menuliskannya. Nah, range-nya adalah, jadi range-nya fungsi F adalah himpunan 1,3,5,7. Paham ya teman-teman ya? Ya, kemudian yang C. Gambar grafik fungsi. Nah, ini tadi domain, ini himpunan X. Itu adalah himpunan A tadi yang anggotanya 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan B itu yang Fx-nya, Y-nya gitu ya. Ini sama aja dengan B. Nah, tadi 1 pasangannya 1, berarti kita dapat titik di sini. 2 tadi pasangannya 3 di sini. 3 tadi pasangannya 5 di sini. 4 tadi pasangannya 7 di sini. Ini gambar grafiknya. Oke. Nah, nanti kalau ditanya pasangan terurut pasangan terurutnya diletakkan dalam himpunan berarti 1,1,
2,3,3,5,4,7. Nah, habis. Nah, ini pasangan kedua. Oke, kemudian contoh yang berikutnya. Contoh 2. Jika diketahui fx, nah ini rumusnya sudah ada, teman-teman. 2x kuadrat min 3x plus 5. Tentukanlah yang A, fa, yang B, f2b, f3x, fx min 2. Itu arti apa? Kita lihat satu persatu penyelesaiannya. Nah, teman-teman, kita sudah punya fx sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 5. Ditanya fa, artinya apa? Semua x ini kita ganti jadi a. Nah, jadinya adalah FA sama dengan 2A kuadrat min 3A plus 5. Gitu ya. Ini sudah selesai. Nah, kemudian yang B. Yang ditanya F2B, artinya apa? Semua X ini kita ganti jadi 2B. Nah, teman-teman, X ini saja yang kita jadikan 2B. Maka kita berikan huruf. Karena kuadrat ya, teman-teman ya. Jadi 2B. Nah, jadi kita dapat F2B sama dengan 2 dikali kurung ya. 2B kuadrat. Min 3 kali 2B plus 5. Nah, ini teman-teman kuadratkan dulu, artinya 2B kuadrat itu apa? 2B dikali 2B. Nah, artinya apa? 2 kali 2 jadi 4. B-nya ada 2, ya udah pangkat 2 gitu ya, teman-teman ya. Nah, maka kita dapat 2 dikali. Nah, ini 4B kuadrat dari sini. Ini tinggal dikali ke dalam. Min 3 dikali 2, jadi min 6B sama 5. Nah, 2 dikali 4, kalikan aja, jadi 8 B kuadrat min 6B plus 5. Paham ya, teman-teman ya? Oke, kita lanjut yang C. Yang ditanya F3X, berarti ini mirip dengan yang 2B tadi. Ini X yang kita ganti jadi 3X, ini juga 3X, nah begitu. Nah, ini juga 3X. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian ini sama kayak yang tadi. Jadi 3X dikuadratkan artinya adalah 3X dikali 3X. Nah, 3 kali 3 jadi 9. X kali X kuadrat, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kita dapat 2 dikali 9X kuadrat. Min, yang ini kali ke dalam aja, min 3 kali 3, min 9X plus 5. Kemudian 2 dikali 9, jadi 18X kuadrat min 9X plus 5. Oke, paham ya? Nah, kemudian yang D. Yang ditanya adalah fx min 2. Berarti x ini semua kita ganti jadi x min 2. Yang ini juga x min 2 kuadrat. Yang ini juga x min 2. Nah, kita dapat seperti ini. Fx min 2 sama dengan 2x min 2 kuadrat. Ini juga sama. X min 2 kuadrat itu sama aja dengan x min 2 dikali x min 2. Nah, ini kali ulangi ya teman-teman. Ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, ini kali. Jadi kita dapat 2 kali x kali x kuadrat. X kali min 2, min 2x, min 2 kali x itu min 2x juga, jadi min 4x. Min 2 kali min 2, jadi ini ya, kalau kasih dulu. X kuadrat dari sini, ini min 2x, kemudian ini min 2x, min 2 kali min 2, 4. Nah ini karena sama, ini kita jadikan min 4x. Nah, jadi yang ini. Yang ini tinggal kali ke dalam aja. Min 3 kali X, min 3X, min 3 kali plus 2, min 2 jadi plus 2. Ya. Nah, ini 2-nya kita kali masuk ke dalam. Jadinya 2X kuadrat min 8X plus 8. Ya, ini karena 6 tambah 5 jadi plus 11. Kemudian, nah, 2X kuadrat tetap min 8X min 3X artinya min 8X min 3X artinya sama dengan min 8 min 3X. Nah, itu angkanya saja kita jumlah. Jadi min 11X. 8 tambah 11, 19. Jadi ini jawabannya. Ini jawabannya. Ini jawabannya. Gitu ya teman-teman. Kita lanjutkan. Contoh 3. 3 soal. Kita selesaikan satu persatu. Nah, ini yang penyelesaian pertama. Jika diketahui fx plus 1 sama dengan 3x kuadrat min 1 min x min 2, tentukanlah fx. Nah, ini kebalik. Kalau yang contoh 2 tadi fx diketahui, kemudian kita ditanya fx min 2 tadi ya. Nah, ini kebalik, yang diketahui fx plus 1.
Nah, caranya bagaimana? Kita tulis dulu yang diketahui, yang ditanya itu fx, yang diketahui itu fx plus 1. Maka kita misalkan diketahui sama dengan ditanya, gitu ya. Ini diketahui, ini ditanya. Nah, diketahui sama dengan ditanya. Nah, kemudian x yang ditanya itu kita misalkan jadi a supaya kita nggak ketukar, gitu ya teman-teman ya. Yang x plus 1 itu yang diketahui di sini, yang ditanya sebelah sini. X-nya saja, F-nya nggak usah dibawa. Nah, kemudian, nah, X ini kita misalkan jadi A. Variabel X yang ditanya, sebelah kanan, diubah jadi variabel A supaya nggak ketukar X-nya. Karena X-nya kanan kiri itu berbeda, teman-teman. Nah, kita tujuannya akan mencari X yang sebelah kiri ini. Sama dengan apa sih sebenarnya? Nah, plus 1, karena kita mau cari X ini, berarti plus 1 ini kita pindah ruas ke ruas A. Jadinya min 1 ya, teman-teman ya. Plus pindah ruas. Ini pindah ke sana, jadinya min. Jadi semua X nanti kita ganti jadi A min 1. Oh, yang diketahui. Nah, substitusi ini, yang persamaan ini tadi, ke fungsi yang diketahui. Berarti yang ini. Nah, kita dapat yang diketahui adalah fx plus 1 sama dengan 3x kuadrat min x min 2. X ini, x-nya aja ini kita ganti jadi x min 1. Maka kita dapat seperti ini. Nah, ini jadi A. Nah, ini ya teman-teman ya, supaya kelihatan. X ini berubah jadi A min 1. Ini plus 1 masih ada kan? Nah, kemudian ini sama kayak yang contoh 2 tadi. Semua X-nya kita ganti jadi A min 1. Nah, karena ini kuadrat, jadi min 1 kuadrat. Ini jangan lupa min-nya diberi tanda kurung. Karena X-nya aja yang berubah jadi A min 1. Nah, teman-teman ini min 1 plus 1 jadi hilang ya. Di sini jadi FA. FA sama dengan, nah ini kuadratkan dulu. A min 1 kuadrat itu adalah A min 1 kali A. A min 1. Nah, kali kali A jadi A kuadrat. A kali min 1 min A. Min 1 kali A min A lagi. Min 1 kali min 1 jadi plus 1. Nah, jadi A kuadrat teman-teman, min A jadi min 2A gitu ya. Plus 1. Nah, ini jadinya di sini. Nah, kemudian ini kalau ini minnya kali ke dalam ya, min A, min. Nah, ini jadi. Hati-hati teman-teman ya, ada tanda kurung. Kemudian 3 kali masuk ke dalam, jadinya 3A kuadrat. Nah, di sini ya, teman-teman ya. Ini ke sini. Nah, 3A kuadrat minus 6A plus 3 min A. Nah, ini plus 1 min 2 itu adalah min 1. Nah, kemudian yang masing-masing ada A, kita jumlahin, kalau sampah kita jumlahin. Jadinya adalah FA sama dengan 3A kuadrat min 7, karena min 6, min A 1 ya. Jadi min 7, 3, 3, 1, 2. Ini jawabannya, tapi teman-teman yang ditanya adalah fx, berarti A ini boleh kita ganti jadi x lagi. Jadi fx sama dengan, ini tinggal ganti 3x kuadrat min 7x plus 2, gitu ya teman-teman. Oke, baru yang A. Selanjutnya, yang B. Diketahui fx min 3 itu adalah 2x kuadrat min x plus 1. Nah, ditanya itu fx plus 1. Nah, ingat tadi diketahui sama dengan ditanya dalamnya aja gitu ya. Jadi x min 3 sama dengan x plus 1 gitu ya. Artinya ditanya, diketahui sama dengan. Kemudian x ini kita ganti jadi A. Nah, jadi A, variabel x ditanya harus diubah jadi variabel A supaya nggak ketukar. Bu, apakah harus A? Nggak harus. Kalian ganti jadi B, jadi P, juga boleh gitu ya. Tapi harus konsisten. Nah, kemudian kita mau cari X ini, berarti min 3 harus pindah ruas. Ini harus pindah ruas. Jadinya kita dapat X sama dengan A plus 1 plus 3, jadi plus 4. Gitu ya. Nah, kemudian ini yang akan kita substitusi. Nah, soal aslinya ini ya. Nah, soal aslinya adalah F X min 3 sama dengan 2X kuadrat min X plus 1. X-nya semua diganti jadi A plus 4. Ini juga iya, ini juga iya.
Jadi X-nya itu tadi berubah jadi A plus 4. Jadi A plus 4 min 3 tetap sama. 2 kali, nah ini X kuadrat, X-nya aja diganti jadi A plus 4 kuadrat. Min, jangan lupa min dalam kurung A plus 4 plus 1. Kalau ini langsung kali ke dalam. Kuadratkan dulu. A plus 4 kuadrat. 4. Sama dengan A ditambah 4 dikali A plus 4 kali kurangi. Jadi A kali A kuadrat gitu ya. Ini 4A. Yang ini 4A. Tambah 4 kali 4, 16. Nah, jadi 4A tambah 4A, 8A. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadinya kita masukkan ke sana. Ini plus 4 min 3 jadinya plus 1 ya. Jadi A plus 1. Nah, ini sama dengan yang akan kita cari. Jadi A plus 4 kita ganti jadi A kuadrat plus 8A plus 11. Terus kemudian kali dengan 2. Nah, ini jadi min A min 4. Gitu. Nah, jadi kita dapat FA plus 1 sama dengan 2A kuadrat plus 6. Ya, ya. Nah, 2A kuadratnya tetap 16A dikurangi 1A jadinya 15A. 32 dikurangi 3 jadinya 12. Udah. Jadi fx, nah ini ganti x aja kalau udah ketemu A semua. Nah, begitu. Fx plus 1 sama dengan 2x kuadrat plus 15x plus 29. Oke? Sayang. Nah, satu lagi yang C. Diketahui F2x sama dengan 4x kuadrat min 2x plus 3. Nah, yang ditanya adalah fx plus 2. Jangan lupa tadi yang diketahui sama dengan ditanya, gitu ya. Supaya nggak lupa. 2x sama dengan x plus. Ingat ini diganti jadi A, gitu ya. Nah, begitu. Variabel yang ditanya pokoknya berubah jadi A. Maksudnya apa? Supaya nggak ketukar X-nya. Nah, kita mau cari X ini. Berarti semua harus dibagi 2 nih. Bagi 2 semua ya. Jadinya ketemu X. Jadi X sama dengan A plus 2 dibagi A. Nah, ini biarin aja. Kemudian ini kita substitusi ke yang diketahui. Nah, X-nya itu berubah jadi A plus 2 per 2. Kita masukkan ya. 2 kali, nah ini adalah yang X. Nih, ini masuk ke sana ya. Ini masuk ke sana. Oke. Nah, kalau kalian ketemu A plus 2 per 2 kuadrat, itu 2 dikuadratkan. Nah, yang atas juga dikuadratkan. Jadi A plus 2 kali A plus 2 begitu. Nah, ini jadinya kan ini hilang. Jadi tinggal A plus 2. Nah, ini juga boleh dicoret karena nggak punya kuadrat. Jadi ya, teman-teman. Jadi ini masih ada tanda kurungnya. Nah, kemudian 4 ini boleh dicoret dengan 4. Berarti kita tinggal punya FA plus 2 sama dengan ini A kuadrat, ini 4A plus 4, nah ini kali. Min A, min 2, nah, kemudian kita satu-satukan. Jadi FA plus 2 sama dengan A kuadrat. 4 dikurangi 1A, jadi 3A. 4 ditambah 1 ya, karena min 2 plus 3 ini 1. Nah, jadi 5. Ya udah, ketemu. Jadi fx, nah ini kita ganti jadi x. X. Jadi fx plus 2 sama dengan x kuadrat plus 3x plus 5. Gitu teman-teman. Oke. Kalau tidak ada, kalau ada pertanyaan silahkan disimpan nanti ditanya. Oke, terima kasih. Selamat belajar.